warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Ramdun Aftafiorin dengan NIM H044099 dan saya Adriana Cahaya Prestiningsih dengan NIM H0424110. Dalam video ini kami akan membahas tentang hubungan antara agama dan kebahagiaan. Selamat menyaksikan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang selalu dicari oleh manusia. Ada yang mencarinya melalui harta, jabatan, hubungan maupun pencapaian pribadi. Namun, di tengah pencarian itu, agama hadir sebagai panduan hidup yang diyakini mampu membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Lalu, bagaimana sebenarnya agama memengaruhi kehidupan seseorang? Setiap agama memiliki pandangannya masing-masing tentang kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan disebut sa'adah, yaitu kedamaian yang didapat melalui ibadah, iman, dan keikhlasan dalam menjalani hidup sesuai ajaran Allah. Nama saya Lucia Salsabila dari Prodi Pendidikan Dunia Angkatan 2024 Universitas 11 Untuk sesi wawancaranya bisa dimulai. Nah, baik. Kan ini tema kita tuh agama dan kebahagiaan. Ini ngobrol santai aja ya, Mbak. Nah, sebelumnya kalau ngomongin soal kebahagiaan, Mbak, menurut Mbaknya bahagia itu seperti apa? Bahagia itu ketika seseorang itu ataupun semua manusia itu bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Kalau dari biasanya kan seperti itu. Kalau dilihat dari berbagai definisi bahagia itu bisa macam-macam, tergantung dari dilihat dari definisi dari sisi mana. Kalau dilihat dari sisi agama, definisi kebahagiaan itu ketika dia bisa beribadah kepada Allah dan juga bisa menjauhi larangannya semaksimalnya. Dengan itu kebahagiaan jika menurut agama Islam sebenarnya seperti itu. Tapi jika secara umum definisi bahagia itu bisa beraneka ragam. Baiknya, kan tadi Mbak bilang apa kebahagiaan dalam agama Islam kan seperti menjauhi larangan. Nah, Mbaknya pernah nggak sih merasakan sama saat ibadah ataupun dia beribadah doa gitu sama Allah? Nah, karena memang pada hakikatnya manusia itu kan tugasnya beribadah kepada Allah dan fitrahnya manusia adalah suci. Nah, ketenangan itu bisa didapat dengan cara dia beribadah kepada Allah. Hal tersebut sudah dibuktikan dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis yang diturunkan oleh Rasulullah. Bisa dari hal itu bisa disimpulkan bahwa memang ketenangan itu bisa didapatkan jika kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjauhi larangannya seperti definisi kebahagiaan yang saya bilang di awal tadi. Menurut Mbaknya, agama itu punya peran besar nggak sih dalam hidup Mbaknya, terutama soal kebahagiaan gitu? Tentunya agama itu memiliki peran besar karena kita lahir seperti kalau dalam tata negara itu sila pertama kan ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ saja sudah dijelaskan bahwa agama itu berperan penting pada hidup manusia, dan agama juga menuntun kita dan mengatur apa yang kita lakukan di dunia ini agar tidak menjadi manusia yang tersesat ataupun rugi di akhirat nanti. Kalau lagi stres kuliah nih, Mbaknya ada nggak sih kebiasaan agama ini yang Mbaknya lakuin buat tenangin diri? Sebenarnya kalau untuk stres kuliah pasti ya kadang ngerasa setur kayak jauh dari Allah. Kayak gitu kan biasanya kita menjadi orang yang akan gusar-gusur dan sering marah. Hal itu harusnya kita cepat sebagai manusia itu cepat sadar, oh ternyata ini kita terlalu jauh dari Allah. Nah, untuk menebus ketenangan tadi kan kita harus sabar ya. Nah, dalam ayat Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan bahwa Allah akan selalu menolong orang-orang yang sabar dan senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ketika lagi stres kita itu harus ingat kalau misal kita itu jangan jauh dari Allah, harus selalu kembali bahwa kita sebenarnya hanyalah seorang hamba yang hidup di dunia sementara. Nah, kalau menurut Mbaknya sendiri nih, kan kuliah itu kan waktunya itu kayak sedikit banget antara kuliah dengan sekolah lagi. Nah, apalagi lingkungan kuliah kan ya seperti itulah Mbak. Gimana cara Mbak itu menjaga dengan Mbak sama Allah nih di tengah kesibukan kuliahnya seperti ini? Oh ya, kan harusnya kan ada sholat 5 waktu ya itu tuh sebagai salah satu apa ya, kayak Allah memerintahkan kita untuk sholat. Di situ kita itu diingatkan untuk selalu ingat kepada Allah. Contohnya
sholat duhur itu ada di jam 12. Nah itu tuh kayak reminder gitu loh. Oh, di tengah-tengah kesibukan tuh kita harus ingat sama Allah. Oh, jam 12 kita harus sholat. Nah, dengan di situ kita harus sadar bahwa kita itu ada kewajiban beribadah kepada Allah yang punya dunia, yang punya segalanya, yang mengatur kita itu bisa dapat apa yang kita inginkan atau enggak. Menurut Mbaknya, orang bisa nggak sih bahagia walau agamanya itu nggak terlalu kuat gitu, Mbak Bagus? Karena kembali ke awal, karena definisi bahagia itu berbeda-beda ya. Mungkin dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia mau, tapi kemungkinan besar kalau dia jauh dari agama, definisi kebahagiaannya itu akan jauh dari Allah, akan jauh dari sisi kebenaran dalam suatu agama. Kan kalau dalam agama tadi, kebahagiaan itu ketika bisa dapat nikmat iman dan juga bisa menjauhi larangan dan mendekati perintah Allah. Nah, kalau untuk orang yang jauh dari agama itu bisa jadi memang definisi kebahagiaannya itu hanya duniawi aja, atau tentang harta, atau pokoknya yang belum tentu tentang kebahagiaan menurut agama. Bisa kasih pesan nggak sih buat teman-temannya cara mencari kebahagiaan ketika kita tuh lagi merasa bahagianya dari agama? Untuk pesannya sih sadar diri aja, sadar diri karena kita memang bukan orang yang sempurna dan memang bukan di dunia ini bukan untuk mencari kebahagiaan dunia, karena di dunia ini cuman sementara. Karena sementara kita harus sadar, oh kita itu punya tugas yang sebenarnya. Apa sih tugas yang sebenarnya? Yaitu beribadah kepada Allah serta menjauhi larangan. Kalau memang tidak semudah dikatakan itu loh. Nah, dengan itu kita harus berusaha gimana sih kita bisa menemukan definisi bahagia yang sebenarnya menurut agama. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa.